Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengenai manajemen inovasi pendidikan. Sebelumnya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Raihan Aulia Anisari Tonga sebagai pemateri pertama. Lalu yang kedua, yaitu saya sendiri, Muhammad Turikan Siraib. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada saudari Raihan, saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang pertama, yaitu Hakikat Manajemen Inovasi Pendidikan. Ibrahim pada tahun 1988 mengemukakan bahwa inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide atau metode yang dirasakan atau diamati berbagai hal yang baru bagi hasil seseorang ke kelompok masyarakat, baik berupa inversi atau penemuan baru, discovery atau penemuan yang ditemukan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Manajemen merupakan sebuah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, serta mencapai sarana-sarana yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lainnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa manajemen inovasi pendidikan adalah serangkai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaharui, memperbagus, dan menginovasikan manajemen pendidikan yang orientasinya adalah tujuan pendidikan itu sendiri. Maka nampak jelas bahwa setiap organisasi, termasuk organisasi pendidikan serta sekolah, akan sangat memerlukan manajemen untuk mengatur atau mengolah kerjasama yang terjadi agar dapat berjalan dengan baik dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, manajemen inovasi pendidikan yang akan berperan sebagai pembaharuan manajemen sekolah tersebut, agar sebuah sistem pendidikan sampai kepada tujuan yang semula telah direncanakan. Konsep manajemen dalam inovasi pendidikan. Manajemen sendiri, menurut Stoner, dalam Sumijo dan Suebejo adalah manajemen merupakan serangkai kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan segala upaya dalam mengatur dan memendayagunakan sumber daya manusia, saran dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka manajemen inovasi pendidikan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia secara efektif untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan yang telah ditetapkan. Manajemen perubahan sosial menurut Zaltam memiliki 3 sistem, yaitu 1. Sistem organisasi yang meliputi perencanaan dan organisasian. 2. Sistem komunikasi yang meliputi pelaksanaan dan difusi inovasi. 3. Sistem target perubahan yang meliputi proses keputusan oleh adopter yang selanjutnya menjadi bahan penilai pelaksanaan. Sistem pengolahan perubahan sosial tersebut bertujuan untuk mengadakan perubahan sosial, sedangkan beberapa pakar manajemen lainnya, seperti Hersey dan Blackheart, membagi fungsi manajemen menjadi 4 yang disingkat dengan POMC, yaitu 1. Planning, yang artinya perencanaan, 2. Organizing, yang artinya penorganisasian, 3. Motivating, yaitu penggerakan, 4. Controlling, yaitu pengawasan, 5. Evaluation, yaitu penilaian. Berdasarkan beberapa pembagian fungsi manajemen tersebut merupakan rangkaian pembagian kegiatan wajar yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara satu dengan lainnya dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang sudah diberikan tugas kegiatan tersebut. 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan
pada masa yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan melalui penggunaan saran yang tersedia. Perencanaan bukanlah kegiatan tersendiri, melainkan merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang dimulai dengan perumusan tujuan, kebijakan, dan sarana luas yang kemudian berkembang pada tahap-tahap tujuan dan kebijaksanaan dalam rencana yang lebih rinci berbentuk program-program untuk dilaksanakan. 2. Organizing atau perorganisasian. Perorganisasian adalah kegiatan merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan suatu proses kegiatan yang terdiri atas tenaga manusia, fungsi, dan fasilitas. Sedangkan Hersey mendefinisikan perorganisasian sebagai kegiatan memadukan sumber-sumber, yaitu manusia, modal, dan fasilitas, serta menggunakan sumber-sumber itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perorganisasian inovasi pendidikan adalah usaha untuk mengintegrasikan sumber-sumber manusiawi dan non-manusiawi yang diperlukan dalam suatu kesatuan untuk menjalankan kegiatan sebagaimana direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Motivating atau penggerakan. Penggerakan menurut Siagian adalah keseluruhan proses pemberian, dengan demikian tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Sedangkan Hersey dan Blackhart mendefinisikan penggerakan sebagai kegiatan untuk menumbuhkan situasi yang secara langsung dapat menggerakkan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seseorang atau sekelompok orang kepada kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 4. Controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang sedang berlangsung, peraturan-peraturan yang sedang dan harus dilaksanakan oleh setiap orang yang terlibat dalam organisasi, kelemahan-kelemahan pelaksanaan, dan cara-cara yang harus digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kecocokan dan ketetapan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, pengawasan dimaksudkan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan atau sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Pengawasan dilaksanakan terhadap sebagian atau seluruh unsur yang terlibat dalam organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kecocokan dan ketetapan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, pengawasan dimaksudkan untuk memperbaiki kegiatan yang menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-sumber, serta untuk mengupayakan agar tujuan dapat dicapai seefektif dan seefisien mungkin. Pengawasan dilakukan terhadap sebagian atau seluruh unsur yang telah ditetapkan dalam organisasi. Tanpa pengawasan yang teratur, maka pengelolaan tidak akan dapat mengetahui dengan pasti tentang daya guna dan hasil guna suatu kegiatan dalam mengimplementasikan rencana. 5. Evaluation atau penilaian. Dalam pengertian ini dikemukakan bahwa penilaian adalah proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektivitas, atau kecocokan sesuatu sesuai efektivitas dan tujuan yang telah ditetapkan. Dan ini menjelaskan bahwa penilaian merupakan proses mengidentifikasikan dan mengumpul informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memiliki alternatif keputusan. Sebagaimana dikemukakan oleh Anderson, penilaian terhadap program mempunyai tujuan, yaitu A. Memberi masukan untuk perencanaan program, B. Memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan perlunasan dan penghentian program, C. Memberikan masukan untuk keputusan tentang modifikasi program, D. Memproses
informasi tentang pendukungan dan penghambat pelaksanaan program. E. Memberi masukan untuk memahami landasan kemajuan bagi penilaian. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga yaitu bidang kegiatan manajemen inovasi pendidikan. Yang pertama, manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama. Prinsip dasar manajemen kurikulum adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan tolak ukur pencapaian tujuan untuk menyempurnakan strategi pembelajaran, tahap manajemen kurikulum dilakukan melalui 4 tahap yaitu tahap perencanaan, tahap perorganisasian dan koordinasi, tahap pelaksanaan, serta tahap pengendalian. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan terdapat 4 prinsip dasar yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengembalian keputusan yang berkaitan dengan kegiatan mereka. Kondisi siswa sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, minat dan seterusnya. Oleh karena itu, diperlukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap siswa memiliki wahana untuk berkembang seperti optimal. Siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyayangi apa yang diajarkan. Pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif, tetapi juga ranah efektif dan psikomotor. Yang ketiga, manajemen personalia. Ada 4 prinsip dasar manajemen personalia yaitu dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tujuan institusional. Kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Manajemen personalia pada prinsipnya mengupayakan agar bekerja dan mendukung untuk pencapaian tujuan. Yang keempat, manajemen keuangan. Manajemen keuangan berkenan dalam menggaki dan mengelola dana. Pengelolaan keuangan dikaitan dengan mengadministrasikan dan cara melakukan pengawasan, pengendalian, serta pemeriksaan. Inti manajemen keuangan adalah pencapaian efisien dan efektivitas. Oleh karena itu, di samping pengupayaan ketersediaan dana yang memadai untuk kebutuhan pembangunan atau kegiatan juga perlu diperhatikan faktor akuntabilitas dan transparansi setiap penggunaan keuangan, baik yang bersumber pemerintah, masyarakat, maupun sumber lainnya. Yang kelima, manajemen perawatan atau preventif saran dan prasarana. Manajemen perawatan preventif saran dan prasarana sekolah merupakan tindakan yang dilakukan secara periodik dan terancam untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan sekolah lainnya dengan tujuan meningkatkan kinerja, memperpanjang usai pakai, menurunnya biaya perbaikan dan menetapnya biaya efektif perawatan sarana dan prasarana sekolah. Dalam manajemen ini perlu dibuat program perawatan preventif di sekolah dengan cara pembentukan pelaksanaan pembuat daftar sarana dan prasarana, menyiapkan jadwal lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawat pada masing-masing bagian dan memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja dalam meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana sekolah. D. Prosedur inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan di sekolah merupakan program perubahan di lingkungan sekolah, antara lain meliputi perubahan dan pembaharuan dalam tenaga kependidikan, inovasi kurikulum, dan inovasi pembelajaran. Semua tindakan dilakukan melalui serangkai program yang dilaksanakan secara prosedural. Terhadap tahap prosedural program inovasi antara lain tahap pemulaan atau inception stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Tahap pemulaan, pengetahuan dan kesadaran. Hal ini merupakan langkah pengenalan program inovasi kepada
personel sekolah bahwa di lingkungan sekolah terdapat inovasi. Pengenalan ini penting untuk memberikan kesadaran bahwa di dalam lingkup sekolah terhadap suatu yang harus dilakukan berkenaan dengan perubahan dan pembaharuan. Dengan kata lain, inovasi harus disadari keberadaannya oleh semua pihak sehingga suatu dengan lainnya terjadi keseimbangan dan kesamaan pemahaman sebagai dasar untuk saling memberikan dukungan positif terhadap program inovasi. Kedua, pembentukan sikap terhadap inovasi. Langkah penting untuk mengetahui bahwa inovasi bisa diterima atau tidak. Indikasi diterimanya sebuah inovasi terlihat pada hal berikut. Pertama, adanya sikap terbuka terhadap inovasi yang ditandai dengan kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, memiliki persepsi tentang potensi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan ada kemampuan bagi lembaga pendidikan untuk menggunakan inovasi. Lembaga pendidik pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi. Adanya komitmen atau bekerja untuk menggunakan inovasi serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. B. Tahap implementasi atau implementation stage. Yang pertama, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi, misalnya guru ditugaskan membuat program inovasi pembelajaran berbasis ICT. Inovasi diterapkan pada salah satu mata pelajaran, kemudian pada seluruh bagian mata pelajaran. Kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi, yakni merupakan langkah selanjutnya dari inovasi setelah semua anggota lembaga pendidikan mencapai komitmen untuk menerima inovasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itulah yang bisa kami sampaikan mengenai manajemen inovasi pendidikan. Apabila ada salah kata, kurangnya penyampaian yang kami jelaskan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.